Karim Benzema lahir pada tanggal 19 Desember tahun 1987 dari ayahnya Hafid Benzema, dan ibunya Wahida Jebara, di kota Lyon, Prancis, sebagai putra ke-6 dari 9 bersaudara yang lahir dari perkawinan antara orang tuanya, Hafid dan Wahida. Karim adalah keturunan dari keluarga imigran dari Aljazair yang menetap di lingkungan bermasalah di Bron, sebuah komune di metropolis of Lyon, Prancis Timur. Kisah masa kecil Karim Benzema dipenuhi dengan masalah tumbuh dewasa. Sebagai seorang anak laki-laki, ia mengatasi banyak masalah saat tumbuh dewasa. Mengikuti geng-geng berbahaya mengarah ke kehidupan yang mengundangnya ke kejahatan sebagai seorang anak. Disiplin ayahnya lah yang membuat perubahan besar pada perilakunya. Ayahnya adalah seorang pendisiplin yang menerapkan disiplin yang tinggi pada Karim. Dia menghentikan putranya untuk bersenang-senang di lingkungannya yang bermasalah. Tidak mudah bagi keluarga imigran untuk menetap di salah satu lingkungan paling bermasalah di Lyon. Ayahnya memutuskan untuk memasukkannya ke sekolah Katolik dan sejak saat pertama, dia tidak diterima dengan baik. Karim memiliki banyak masalah dalam berinteraksi dengan anak-anak lain, karena dia berasal dari Aljazair, yang menurutnya diskriminatif. Saat itu, dia agak gemuk dan memiliki masalah tekanan berlebih, yang tidak membantu. Dia memiliki masalah dengan kelebihan berat badan dan diintimidasi oleh teman-teman sekolahnya. Namun seiring berjalannya waktu, Benzema berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dia semakin dikenal di lingkungan sekitar. Karim mengubah kebiasaan makannya dan mulai menurunkan berat badan. Benzema memulai karir sepak bolanya di klub kampung halamannya di Bron-Terraillon, ketika dia baru berusia 8 tahun. Dia dijuluki sebagai koko oleh teman-temannya ketika dia mulai bermain sepak bola pada usia yang sangat dini. Dia dibina oleh pejabat Lyon dan mereka langsung mengunjunginya untuk membujuk Bron-Terraillon agar menjualnya. Presiden klub saat itu, Serge Santa Cruz, menolak untuk menjualnya. Setelah pejabat Lyon berbicara dengan orang tua Benzema, kesepakatan itu dilakukan, dan saat itulah Benzema menjabat sebagai ball boy di pertandingan tim senior Lyon. Mereka tidak segan-segan mendapatkan jasanya dan bersama Karim yang berusia 9 tahun, Benzema menjabat sebagai ball boy bahkan saat dia bermain untuk tim junior mereka. Penampilannya yang kelebihan berat badan tidak mencegahnya membuat perbedaan. Karim Benzema memulai kehidupan introvert di Olympique Lyon. Dia tidak pernah biasa meninggalkan rumah. Banyak yang mengkritiknya karena menjadi pemain dengan kepribadian yang agak tertutup. Mereka melakukannya tanpa mengetahui sejarahnya karena tidak dekat dengan orang lain. Karim adalah orang yang pendiam dan pemalu yang suka merindukan rumah. Kemudian, kesulitan-kesulitan ini membentuknya menjadi sebuah karakter, dan hasil dari semua ini adalah Benzema saat ini yang Anda kenal sekarang. Benzema sukses besar sebagai anak muda di Lyon saat ia dengan cepat bangkit melalui akademi muda dan mencetak 32 gol untuk tim U16 Lyon di Liga Prancis U16. Bahkan sebelum Karim Benzema menjadi nama rumah tangga di kalangan pecinta sepak bola, dia sudah memenangkan gelar. Dia adalah bagian dari tim sepak bola Prancis U17, yang memenangkan kejuaraan sepak bola U17 Eropa UEFA perdananya, yang berlangsung di Prancis pada tahun 2004. Dia adalah bagian dari tim, yang terdiri dari pemain seperti Hatem Ben Arfa, Samir Nasri dan Jeremy Menez. Tim U17 Prancis mengalahkan Spanyol di final turnamen itu dengan pemenang yang sangat terlambat dari Samir Nasri. Ketika Benzema direkrut menjadi tim utama di Lyon, dia harus berinteraksi dengan para pemain tim utama yang sudah mapan. Hasil dari pemain tim utama Lyon saat itu termasuk orang-orang seperti Florent Malouda, Sylvain Wiltord, dan John Carew. Ketika Benzema pertama kali bertemu para pemain ini, dia menjadi sasaran lelucon oleh mereka yang menurutnya tidak menyenangkan. Kontroversi hubungan Benzema. Hubungannya dengan Jennifer Yael yang cantik dimulai pada tahun 2012. Karim Benzema dikabarkan berkencan dengannya, yang lebih tua darinya. Dia 4 tahun lebih muda. Penyanyi Prancis itu berusia 29 tahun saat ia berusia 25 tahun. Pasangan itu bertemu di acara itu dan menjadi tertarik satu sama lain. Kedua kedekatan Karim dengan Rihanna, mereka berdua pernah menikmati hubungan istimewa. Hubungan mereka dimulai pada 2015, laporan mengungkapkan bahwa Rihanna mencintainya. Rihanna putus dengan Karim Benzema karena Rihanna masih memiliki hubungan dengan Chris Brown. Yang ketiga dengan superstar pop Annalika Chavez dimulai pada Agustus tahun 2015 tepat setelah dia mengakhiri hubungannya dengan Rihanna. Setelah berkencan dengan Annalika Chavez, Benzema melanjutkan dengan Chloe Delaunay. Dia menganggapnya rendah hati dan layak melahirkan anaknya.
Chloe Delaunay hamil dan melahirkan Melia, yang menjadi anak pertama dan putri tunggal Karim Benzema. Cinta Karim Benzema untuk anaknya luar biasa. Dia selalu digambarkan berjalan-jalan di jalan dengan Melia, tidak seperti ibunya. Ini membuat banyak pakar bertanya-tanya apakah dia telah meninggalkannya. Rumor akhirnya menjadi kenyataan. Karim Benzema kemudian berkencan dengan Cora Gautir, yang dia kagumi karena kakinya yang indah. Dia tidak tahan dengannya, karena gadis cantik itu memutuskan untuk membuatnya hamil, dan keduanya menikah secara rahasia pada Desember tahun 2016. Benzema dikabarkan telah menjadi seorang ayah untuk kedua kalinya setelah Cora Gautir melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 25 Mei tahun 2017. Dia dibantu oleh ibunya dan dukungan Benzema untuk bayi yang mereka beri nama Ibrahim Home. Debut karir Benzema bukan Lionel Messi, dan ternyata tidak Cristiano Ronaldo. Benzema telah mencetak gol tercepat dalam sejarah El Clasico. Bisa dibilang pertandingan terbesar di dunia sepak bola saat ini dengan sejumlah bintang di acara itu. Benzema telah mengalahkan semua bintang besar El Clasico dengan mencetak gol tercepat dalam sejarah pertandingan tersebut. Pada tahun 2011, Benzema hanya mencetak 21 detik setelah pertandingan dimulai untuk membawa Real Madrid unggul. Meskipun mereka kalah 3-1 pada akhirnya, rekornya masih utuh. Karim Benzema namanya kini diagung-agungkan para pendukung Real Madrid lantaran dia menjelma menjadi jimat buat El Real setahun ke belakang. Sosoknya menjadi pilar kunci dari kemenangan Madrid di semua ajang yang mereka lakoni selama ini. Kedekatannya dengan si kulit bundar dimulai pada usia 8 tahun kala bergaung dengan klub lokal Bronterraillon FC. Setahun berselang bakatnya mulai diendus klub raksasa Lyon. Tahun 2004 Benzema dipanggil tim senior Lyon. Kala usianya menginjak 17 tahun oleh pelatih Paul Le Guen, berstatus sebagai pemain muda, para seniornya meremehkan kemampuan Benzema. Ketajamannya mulai muncul pada musim ketiganya. Saat itu dia menjadi top skor Liga 1 lewat torehan 20 gol dari 36 laga sehingga memicu tim top Eropa untuk mendekatinya. Salah satu pelatih yang kagum melihat penampilannya adalah Sir Alex Ferguson. Juru taktik Manchester United tersebut tak segan memuji penampilan Benzema. Sir Alex berminat mendatangkannya ke Old Trafford untuk menjadikannya pemain nomor 9 Dimu menggantikan posisi Luis Saha. Namun karir sepak bolanya tak tertuju ke Inggris. Dia lebih memilih hijrah ke Spanyol bersama Real Madrid. Karim ingin meraih kesempatan tawaran Real Madrid yang berisikan pemain-pemain kelas dunia. Olympique Lyon menerima keputusan tersebut dan transfer ini menyenangkan kedua belah pihak, tutur pernyataan resmi Lyon. Kepindahannya ke Madrid menjadi kontroversi di Prancis. Pria berkepala plontos tersebut dianggap mata duitan sehingga memilih hengkang karena mendapat tawaran gaji menarik. Padahal sejak awal Benzema pindah untuk bermain bersama pemain bintang lainnya seperti Cristiano Ronaldo hingga Kaká. Keputusannya ini juga disebabkan karena sang pemain sangat mengidolakan striker legendaris Brazil, Ronaldo yang pernah berseragam Real Madrid. Presiden Lyon Jean-Michel Aulas bahkan harus turun tangan meredam cibiran masyarakat tersebut. Menurutnya, Benzema sejak lama ingin pindah ke Real Madrid, bahkan dia mengungkapkan kalau sebetulnya tawaran dari Manchester United lebih besar saat itu. Dia ingin bermain untuk Madrid sejak lama. Ketika negosiasi berlangsung kami tidak ingin melawan keinginannya. Tawaran Manchester United sejujurnya lebih besar daripada Real Madrid. Namun kami memberikan kesempatan untuknya pergi ke tempat yang ia inginkan. Ternyata keputusan ini cukup sulit buatnya, terutama pada musim pertama bermain sebagai pemain Real Madrid. Benzema kesulitan mencapai permainan terbaiknya, posisinya tersisihkan oleh Gonzalo Higuain. Perbedaan bahasa membuatnya sulit beradaptasi dengan lingkungan sepak bola Spanyol. Tekanan yang besar dari publik karena membela kesebelasan top macam Real Madrid turut mempengaruhi pikirannya. Saya tidak memiliki kesiapan mental untuk Real Madrid, baik itu dari segi tim, supporter, maupun kotanya. Saya sendirian dan saya tidak bisa bahasa Spanyol. Perasaan tidak enak di luar lapangan membuat Anda kesulitan. Itulah yang terjadi pada musim pertama saya. Kedatangannya bersama para bintang sepak bola lainnya membuat penyerang media massa lebih suka menampilkan Ronaldo maupun Kaká ketimbang dirinya. Benzema tak ubahnya Galacticos yang tersisih di rumahnya sendiri. Sederet masalah tersebut terus berlanjut. Benzema seakan lekat dengan kontroversi dan masalah. Ia kerap dikritik oleh Jose Mourinho yang pernah melatihnya di Real Madrid. Tapi pelatih asal Portugal itu selalu mengungkapkan bahwa sang penyerang merupakan pemain penting buat timnya. Salah satu masalah paling sering datang kepadanya dari pelatih adalah soal berat badan.
Benzema selalu datang ke tempat latihan setelah libur kompetisi dengan badan yang mulai menggemuk 7-8 kg. Kritikan itu mulai membuatnya berpikir untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Sebelum kompetisi 2011-2012 berlangsung, Benzema mengikuti saran koleganya, legenda Real Madrid sekaligus Prancis, Zinedine Zidane untuk mengunjungi spa. Tujuannya agar lemak di tubuh Benzema bisa terbakar. Ternyata hasilnya sukses. Dia mendapat kepercayaan sehingga menit bermainnya mulai bertambah. Saat musim berlangsung, level permainannya meningkat. Dia menjadi penyerang subur dengan raihan 21 gol dari 34 laga, sedangkan Higuain melesakkan 22 gol dari 35 laga. Namun ia tak patah arang. Sang striker menjawab kritikan tersebut dengan penampilan memukaunya di atas lapangan. Penampilan penyerang tersebut terus mengalami perbaikan. Bahkan ia selalu membuat minimal 20 gol dalam semusim setelah periode penyesuaian itu terjadi. Keganasannya di atas lapangan makin terlihat kala Gareth Bale datang pada 2013 ke Real Madrid. Klub tersebut memiliki trisula maut yang disebut BBC singkatan dari Bale, Benzema, dan Cristiano. Ketiganya mampu mendulang banyak gol yang membantu Madrid menjuarai banyak gelar bergengsi. Masalah kembali menyasar Benzema kala namanya disebut melakukan pemerasan kepada rekan senegaranya di timnas Prancis, Mathieu Valbuena. Kejadian itu bermula pada video yang tersebar luas. Dalam tayangan tersebut Benzema diisukan memeras Valbuena dengan ancaman penyebaran video seksnya jika tak melakukan apa yang diinginkan. Sejak Oktober 2015 tenaga Benzema tak dibutuhkan oleh timnas Prancis. Namanya kerap disisihkan oleh sang pelatih. Padahal sang striker telah membantah isu tersebut dan menganggap kasus ini dibuat untuk menjatuhkan namanya. Namun dia tetap percaya diri pada kemampuannya dan menunjukkan bahwa ia layak mendapat panggilan timnas. Benzema terus menjadi striker andalan, bahkan ia mampu membawa Madrid menorehkan sejarah sebagai klub yang mampu memenangi Liga Champions selama 3 musim beruntun. Setelah kepergian dua mega bintang Real Madrid, Ricardo Kakak dan Cristiano Ronaldo, sinarnya makin terang hingga kini dia menjelma jimat kemenangan buat Madrid dalam tiap partai. Musim ini, ia telah memastikan kemenangan Madrid di La Liga dan masih bersaing dalam perebutan Liga Champions. Dia telah memainkan 600 laga untuk Los Blancos, sebuah prestasi yang akan membuatnya mengalahkan Liverpool. Benzema telah melampaui rekor gol Alfredo Di Stefano, sebab berhasil mencetak 318 gol. Rekor ini masih di bawah Raul Gonzalez dengan 323 gol dan 450 angka. Musim ini Benzema telah memecahkan rekor menarik dengan mencetak 40 gol dalam semusim di La Liga. Rekor ini menyamai capaian Cristiano Ronaldo. Pria tersebut rata-rata berhasil mencetak 1 gol tiap laga. Rekor lain yang dipecahkan oleh mantan pemain Lyon musim ini adalah menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola Prancis di semua kompetisi dengan torehan 435 gol. Capaian ini melampaui Bernard Lacombe dan Thierry Henry. Rekor mentereng tersebut membuatnya digadang-gadang menjadi peraih trofi Ballon d'Or musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Jika kesampaian, ia mampu memecahkan rekor 24 tahun Zidane yang menjadi pemain Prancis terakhir yang mendapatkan gelar tersebut. Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi sebuah masa depan dengan pasti. Masa depan adalah sebuah misteri, yang tentu memiliki rahasia tersendiri. Belajar dari kisah Karim Benzema sangat memberikan inspirasi buat kita semua, bahwa semua orang punya kesempatan untuk besar tergantung dari usaha dan kerja keras. Saya doakan semoga Anda menjadi sukses di masa akan datang. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel aku ya.